Baik, saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Dr. Najla hafizahullah berhubungan dengan masalah bab ini ya. Kata beliau, memahami kejiwaan. Pemahamanmu terhadap kejiwaan orang-orang di sekitarmu secara umum akan banyak membantumu dalam memilih cara-cara yang lebih ideal ketika berinteraksi dengan mereka. Sehingga engkau bisa menjauhkan apa yang dapat menyulitkan mereka dan melakukan apa yang membuat mereka ridho. Orang pertama yang harus engkau fahami kejiwaannya adalah suamimu. Nah, ini mulai mengerucut nih, ya. Jadi beliau sedang bicara kepada setiap istri. Jadi setiap wanita dalam gambaran Dr. Najla yang wajib paling pertama dia kenali kejiwaannya adalah suaminya. Orang yang pertama harus engkau fahami kejiwaannya adalah suamimu. Karena dia adalah orang yang hidup bersamamu dan menggariskan kehidupan untukmu. Karena itu, kerahkanlah segala kemampuanmu untuk mengetahui suasana kejiwaannya. Jadilah engkau seperti istri Shuraih. Nah, di sini masuk sebuah poin yang menarik di sini. Karena beliau langsung contohkan praktek. Seperti apa cara memahami kejiwaan pasangan. Dan beliau lebih mengerucut lagi ke masalah hampir hal-hal kecil yang diinginkan oleh suami, maka si istri harusnya menanyakan dan kemudian menjadikan sebagai not terpenting dalam hidupnya. Perhatikan selanjutnya beliau masuk ke kisah itu ya. Siapakah yang ingin menjadi seperti istri Shuraih Al-Qadhi? Saya sedikit berikan gambaran. Shuraih Al-Qadhi rahimahullah, beliau adalah seorang qadhi yang sangat, ya qadhi ini maksudnya hakim ya, yang sangat adil. Dan saking adilnya beliau menjadi hakim 60 tahun di 5 masa ya, pemimpin muslim. Bermula dari masa Umar bin Khattab, beliau menjadi hakim. Kemudian setelah itu zaman Uthman, di zaman Ali, di zaman Muawiyah, radhiyallahu anhu majma'in, kemudian di masa Yazid, anak daripada Muawiyah. Di 5 khalifah ini semuanya beliau menjadi hakim, saking adilnya 60 tahun menjadi hakim. Shuraih ini dijulukan Al-Qadhi, maksudnya seorang hakim, karena keadilannya. Dia punya kisah unik berhubungan dengan masalah pernikahannya. Dan yang kita ingin sekarang bahas adalah masalah bagaimana seorang istri memahami kejiwaan suaminya. Perhatikan dari kisah ini. Kata beliau, engkau harus berusaha mengenal suamimu sejak malam pertama. Jika engkau sudah mengetahuinya dan memahami kepribadiannya, maka jalan-jalan menjadi mudah untuk engkau tempuh. Jalan-jalan menjadi pendek dan engkau mendapatkan kebahagiaan atau dalam mendapatkan kebahagiaan. Jadi maksudnya kalau engkau memahami kejiwaan suamimu, kepribadiannya, maka itu akan memudahkan langkah-langkah setelahnya. Ya. Kata beliau, perhatikanlah kisah perempuan yang cerdas ini. Ini adalah kisah perempuan yang mampu memahami suaminya, lalu hidup bersamanya dengan penuh bahagia, lalu menyenangkan tanpa ada problematika yang merundung kehidupannya. Coba bayangkan, yang paling dikhawatirkan dalam rumah tangga adalah problematika yang terjadi. Ini kenapa? Karena tidak memahami kejiwaan pasangan, kejiwaan suami secara khusus di sini. Sehingga akhirnya seringkali istrinya menjadi pembangkang, istrinya selalu melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh suaminya, apalagi kalau dia keras hatinya. Ya, sulit untuk diberikan masukan. Setiap kali diberikan masukan malah yang terjadi penolakan. Ya. Suaminya membahasakan tentang bau badan, tersinggung. Suaminya membahasakan tentang bau nafas, bau mulut, tersinggung. Susah. Jadi akhirnya tidak bisa dia masuk dalam kehidupan suaminya. Yang terjadi adalah, sudahlah saya begini masa nggak bisa terima. Nah contoh. Maka jadi masalah nih, problematika rumah tangga banyak terjadi dalam masalah itu. Akhirnya suaminya terpaksa hidup dengan dia dalam kondisi tertekan. Karena terfikirlah dia untuk menceraikan atau dia menikah dengan perempuan lain. Atau bahkan kalau dia tidak beriman, dia berzina. Ya. Dia datangi wanita-wanita penghibur di luar sana yang memang menjadikan itu sebagai profesinya. Tutur katanya santun, manja, ramah. Ya, selalu saja mencari bagaimana konsumennya ya, puas. Dan sering saya bahasakan harusnya ini terjadi pada setiap istri pada suami gitu kan. Tapi subhanallah sebagian orang tidak menjadikan ini sebagai program hidupnya, padahal ini bagian daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa kita kerucutkan, kita bahasakan bahwasanya kalau seseorang wanita sudah menjadi status istri, maka hidupnya
semuanya untuk suaminya. Dengan itu dia akan dapat ridho dunia, ya. Maksudnya ridho suaminya di sini, dia akan bahagia di dunia dan juga dia akan mendapatkan ridho Tuhannya nanti dengan balasan surga di akhirat sana. Kita perhatikan bagaimana sih kisah wanita cerdas yang dipuji oleh Dr. Najla ini yang menikah dengan Shuraih Al-Qadhi. Beliau mengatakan ia menikah dengan perempuan dari Bani Tamim. Al-Qadhi Shuraih bercerita, ketika aku menikah dengan Zainab binti Hudair. Jadi ini nama istrinya, ya, dari suku Tamim. Aku berkata dalam hatiku, aku menikah dengan wanita Arab yang paling kasar dan yang paling tidak ramah dalam kurung, dan aku teringat akan wanita-wanita Bani Tamim yang keras hatinya. Maksudnya, beliau pada saat itu melamar seorang wanita dari Bani Tamim, dan Bani Tamim terkenal, ya, pada saat itu, ya, itu tidak pukul rata sampai sekarang. Nah, sampai sekarang mereka masih punya keturunan. Tapi pada saat itu terkenal sekali Bani Tamim, wanitanya kasar-kasar. Cuma beliau, Allah mudahkan untuk mendapatkan seorang wanita dari Bani Tamim. Dan nanti kita ambil pelajaran, ternyata walaupun tersebar sebuah informasi negatif tentang satu suku, satu keluarga, tidak bisa kita pukul rata. Karena itu mungkin globalnya sifat yang ada di keluarga itu atau di suku itu. Tapi belum tentu semuanya sama. Belum tentu semuanya sama. Di sini Al-Qadhi Shuraih bercerita, ketika aku menikah dengan Zainab binti Hudair, aku berkata dalam hatiku, aku menikah dengan wanita Arab yang paling kasar dan paling tidak ramah. Dan aku teringat akan wanita-wanita Bani Tamim yang keras hatinya. Tentu ini berarti bukan semuanya orang Arab begitu, tapi ada sebagian suku terkenal. Sebagaimana juga di negara kita di Indonesia ada suku-suku, atau di Afrika atau di Eropa ada memang suku-suku terkenal dengan kekerasan mereka. Maksudnya di sini mungkin karakternya, ya, bawaannya, mungkin ya bahasa tutur katanya mungkin seperti itu. Ya. Tapi nanti dari kisah ini kita lihat ternyata apa yang tersebar itu tidak semuanya juga benar, gitu kan? Jadi jangan Anda ambil tolak ukur, oh karena suku ini atau keluarga yang terkenal begitu berarti semuanya pukul rata. Tidak, Anda bisa melihat pelajaran dari kisah Shuraih ini. Lalu beliau mengatakan, aku pun berkeinginan untuk menceraikannya. Aku bergumam, aku akan, tanda kutip, aku akan menggaulinya terlebih dahulu. Jika aku menemui apa yang aku sukai, maka aku lanjutkan. Dan jika tidak, maka aku akan menalaknya. Maksudnya, Shuraih Al-Qadhi ditawarkan seorang wanita dari Bani Tamim, dan dia merasa ini adalah sebuah penawaran positif, lalu kemudian dia terima, dia melamar wanita tersebut. Ya. Tapi karena banyaknya isu tentang hal negatif dari Bani Tamim, maka dia pun akhirnya menceritakan bagaimana pengalaman dia. Di awal sekali dia menikah, karena dia sudah terlanjur melamarnya dan dia menikahinya, maka dia mengatakan, saya akan bergaul sama wanita ini. Di saat saya temukan apa yang saya sukai, maksudnya memang yang saya harapkan dari karakter yang baik, santun, seorang istri yang salehah, melayani suami dengan baik, ya, menjadi ibu anak-anak yang baik, maka saya akan pertahankan. Kalau tidak, mungkin saya akan ceraikan. Kemudian kaum wanita Bani Tamim menyerahkan wanita itu. Setelah akad nikah, diantarkan. Ketika telah didudukkan di rumah, aku katakan, wahai fulana, dia berbicara dengan istrinya, sunnahnya jika perempuan menemui laki-laki atau suaminya, maka suami melaksanakan sholat 2 rakaat. Begitu juga dengan istri. Lalu aku pun, kata Shuraih, mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku menoleh ke belakang, ternyata ia sholat di belakangku. Jadi ini penilaian pertama si suami. Karena suami ini seorang hakim muslim yang sangat saleh, terkenal seorang tabi'in yang sangat saleh. Bahkan Shuraih ini dikenal dengan tabi'in besar. Karena dia hidup di masa Nabi Muhammad SAW, hanya karena tidak ketemu dengan Nabi, maka tidak dikategorikan sahabat. Andai saja dia sempat lihat Nabi sesaat saja, maka julukan dia bukan tabi'in, tapi julukannya menjadi sahabat. Ya, karena orang ini sangat soleh. Karena kesolehannya, jadi dia suka kalau istrinya juga solehah. Di antara tolongnya adalah sholat. Di saat suaminya lagi sholat malam, dia ikut misalnya. Atau di saat misalnya suaminya mau sholat mungkin ya, atau lagi tertidur, dia coba ingatkan dengan santun dan ramah, misal, atau dia ingatkan mau bangun jam berapa misalnya, atau apalah ya, yang kira-kira bisa membantu dan mendukung suami. Nah di sini Shuraih pada saat sudah mengatakan dia ingin melihat istrinya, dia ingin mengujinya, ya. Sunnahnya kalau laki-laki ketemu sama istrinya atau istri ketemu sama suaminya, maka si suami sholat, begitu juga dengan istrinya. Sholat 2 rakaat.
Ya, diniatkan nafilah, tambahan. Pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Lalu kemudian Shuraih sholat tanpa mengajak istrinya. Dia cuma membahasakan sunnahnya istri sama suami sholat. Nanti dia mengatakan, aku pun mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu aku menoleh ke belakang. Ternyata maksudnya si istri sholat di belakangku. Ketika aku selesai sholat, beberapa budak perempuannya datang kepadaku lalu mengambil pakaianku dan memakaikan padaku gaun yang sudah diberi warna dengan za'faran. Maksudnya akhirnya karena mau malam pertama, maka biasanya tradisi pada saat itu si mempelai laki-laki pun diberikan baju yang khusus buat dia, gitu, kayak baju tidur ya, yang sudah dibubuhi minyak wangi. Tentu yang dimaksud di sini adalah diberikan dan dikenakan, maksudnya diberikan kepada beliau lalu beliau pakai sendiri ya, bukan berarti dipakaikan dengan budak-budak wanita ini. Ketika rumah sudah kosong, aku mendekatinya lalu menjulurkan tanganku ke arahnya. Nah ini mulai masuk lebih dalam nih, ya bagaimana mengenali kejiwaan suami dari seorang wanita yang akhirnya dipuji oleh Shuraih. Yang tadinya Shuraih khawatir ini termasuk wanita yang buruk, gitu kan? Dia mengatakan, ya, ketika rumah sudah kosong, aku mendekatinya lalu menjulurkan tanganku ke arahnya. Ternyata ia mengatakan perlahan. Sebentar. Ya. Dengan santun, dengan ramah. Aku berkata dalam hatiku, salah satu musibah telah menimpahku. Maksudnya, kok bisa istrimu disentuh, tapi dia malah nahan, gitu kan. Kemudian ia memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Maksudnya tiba-tiba wanita ini mengatakan, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berarti penolakannya bukan karena tidak mau disentuh, tapi ada sesuatu yang dia ingin lakukan. Kenapa dia memuji Allah dan juga membaca salawat pada Nabi SAW. Maka kemudian ia mengatakan, wanita itu bilang, istri Shuraih ini, sesungguhnya aku adalah wanita asing yang tidak mengetahui akhlakmu atau tidak mengetahui tabiatmu. Maka jelaskan kepadaku apa yang engkau sukai agar aku bisa melakukannya, dan apa yang engkau tidak sukai sehingga aku bisa meninggalkannya. Ini penilaian positif pertama, yang kedua dari Shuraih. Tadi penilaian positif pertama, adalah istrinya ikut sholat. Ya. Penilaian positif yang kedua, istrinya sebelum disentuh, dia takut salah nanti menjadi seorang istri karena dia sudah tahu surganya, ya, kebahagiaannya ada pada suaminya. Maka dia mengatakan, sebelum sentuh aku, coba tolong jelaskan apa yang Anda sukai, apa yang Anda tidak sukai. Semuanya bahasakan. Supaya aku tahu bersikap nanti ke depannya. Maka kata Shuraih, aku katakan kepadanya, aku menyukai demikian dan demikian. Dalam Quran aku menyebutkan apa saja yang aku sukai berupa kata-kata, perbuatan, makanan, dan segala sesuatunya. Sementara aku tidak menyukai demikian dan demikian. Dalam Quran aku sebutkan semua yang aku tidak sukai. Maka si wanita ini sudah tangkap, oh ternyata suaminya suka kalau bertutur kata seperti ini, ya, pakaian yang seperti ini, makanan yang seperti ini, ya, semuanya dijelaskan. Dan yang tidak disuka begini dan begitu, warna kah, bau kah, segala macam, dijelaskan semua. Ini istri yang sangat cerdas ya, karena di awal malam pertama dia sudah langsung lakukan itu, supaya dia tidak salah dalam melayani suaminya nanti. Lalu si istri bertanya lagi, sampaikan kepadaku tentang keluarga, kerabatmu yang engkau suka berkunjung kepadamu. Maka aku menjawab, kata Shuraih, aku adalah seorang qadhi, seorang hakim, dan aku tidak suka mereka menjemukan diriku. Ya, artinya, kalau ada kerabat datang, iya, tapi kalau untuk berlama-lama, ya, mengambil waktu, aku tidak suka hal yang seperti itu. Aku pun merasakan, kata Shuraih, bahwa malam itu adalah malam yang paling menyenangkan. Karena semua apa yang Shuraih harapkan, istrinya langsung praktekin. Langsung dia berikan yang terbaik pada malam itu. Dari tutur kata, dari pelayanan, dan segala. Itu sampai yang dalam mungkin suami istri tidak perlu dirincikan tentang masalah hubungan intim pun ya. Semuanya sangat menyenangkan. Shuraih simpulkan itu mengatakan, aku pun merasakan bahwa malam itu adalah malam yang paling menyenangkan. Dan aku tinggal di sisinya selama 3 malam. Lalu aku pergi ke majelis peradilan. Ya, aku belum pernah melihat satu hari pun melainkan hari itu lebih baik daripada hari sebelumnya. Maksudnya, pada hari itu aku sangat bahagia. Aku sangat tentram. Ya. Karena duduk dengan wanita yang seperti ini.
Waktu-waktu, detik demi detik, menit demi menit yang berlalu bersama, semuanya kebahagiaan. Semuanya ketentraman, semuanya kepuasan. Dan merasa nyaman sekali. Sehingga akhirnya sang suami membahasakan pada saat pergi ke pengadilan sebagai hakim, aku belum pernah menemukan hari seindah hari itu. Semangat bekerja, bahagia, karena merasakan ketentraman yang berasal dari seorang istri ini. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi kisah unik dari pernikahan Shuraih Al-Qadi rahimahullah. Sebuah kisah yang menarik untuk kita simak bagaimana memahami kejiwaan suami. Apa yang dilakukan oleh istri Shuraih di awal menikah, dia memulainya dengan memuji Allah. Alhamdulillah, dengan membaca salawat kepada Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, agar mendapatkan keberkahan. Karena kata Nabi SAW, kullu amrin la yabdu' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka jauh dari keberkahan. Juga kata Nabi SAW, doa itu dihijab ya, sampai diucapkannya salawat untukku SAW. Kemudian baru dia masuk ke tahapan menanyakan yang paling penting. Karena pertanyaan pertama istri adalah berarti yang terpenting yang dia akan berikan kepada suaminya. Tolong sampaikan kepadaku, apa yang paling kamu sukai dan apa yang paling kamu tidak sukai. Maka Shuraih dengan bahagia menyampaikan semua apa yang dia sukai dan apa yang dia tidak sukai, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan setelah itu pun ditanya juga, kira-kira kalau berhubungan dengan kerabatmu seperti apa? Maka beliau mengatakan, saya tentu berinteraksi sama kerabat saya karena itu bagian daripada agama. Hanya saya tidak suka kalau mereka menjemukanku atau terlalu lama, berlama-lama datang gitu. Sehingga istrinya tahu bagaimana bermuamalah dengan tamu-tamu dari kerabat suaminya. Dan ini dua hal yang terpenting bagi setiap istri. Bagaimana suaminya dipuaskan dan bagaimana juga kerabat suami merasa dekat dengan sang istri. Artinya kalaupun sampai bertemu maka terjadi interaksi yang baik ya dari sang istri. Dan kemudian setelah itu Shuraih pun karena sudah menyampaikan apa yang dia inginkan dan istrinya coba menjadi istri yang terbaik, maka akhirnya dia mengatakan, saya benar-benar bahagia. Setelah 3 hari bersama istri saya ini, saya masuk ke peradilan dan saya tidak menemukan hari lebih indah daripada hari itu. Selanjutnya beliau mengatakan, kemudian aku mengunjungi ibuku. Ya, setelah dari peradilan mengunjungi ibu, hingga berlalulah 1 tahun dari pernikahan kami. Lalu aku masuk ke dalam rumahku, ternyata ada seorang wanita tua yang memerintah dan juga melarang. Maka aku bertanya pada istriku, wahai Zainab, siapakah dia? Maka Zainab mengatakan, ibuku, atau dalam kurung mertuamu. Maka aku pun mengatakan, selamat datang. Ia berkata, wahai Abu Umayyah, bagaimana keadaanmu? Maksudnya, mertua yang bertanya kepada anak mantunya. Ibunya Zainab, ibu sang istri, bertanya kepada anak mantunya atau sang suami ini. Aku menjawab, baik-baik saja, alhamdulillah. Lalu ia bertanya lagi, bagaimana keadaan istrimu? Aku menjawab, sebaik-baik istri dan teman paling selaras. Sungguh engkau telah mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Nah, sampai di sini berarti ada pelajaran juga penting untuk kita ambil. Bagaimana pentingnya seorang ibu berperan dalam mendidik anaknya. Bagaimana dia atau posisi sebagai orang tua mengajarkan kepada anaknya hal yang positif. Terutama bagaimana melayani suami dengan baik. Saya pernah kedatangan satu keluarga, subhanallah. Saya tidak perlu sebutkan siapa nama mereka, dari kota mana, intinya datang gitu. Tapi ada satu hal yang menarik gitu. Pada saat sang ibu dan ayah duduk bersama kami dengan anak-anak perempuan mereka, kemudian tiba-tiba sang ibu mengatakan, saya berharap anak-anak saya nanti tolong didoakan Ustaz agar mendapatkan suami-suami yang baik. Dan saya sudah menjadikan program utama saya mendidik mereka agar bagaimana menjadi istri yang baik dalam melayani suaminya. Itu bahasanya. Jadi pendidikan pertama sang ibu ini adalah bagaimana anak-anak perempuannya dididik untuk menjadi istri yang baik. Sampai dirincikan. Sampai saya mengajarkan bagaimana masak dan mereka semua bisa masak dengan bagus. Bagaimana menata rumah. Sampai pada hal memijit suaminya pun. Ini di depan suaminya dia bicara. Mereka sudah berumur suami istri ini. Umurnya sudah di atas 60 tahunan. Tapi anak-anaknya ada berapa orang gitu yang sudah masuk pada usia ya
layak untuk menikah. Sehingga akhirnya bahasa-bahasa ini subhanallah, saya mengambil sebuah benang merah dan pelajaran gitu. Kalau setiap ibu begini programnya, bagaimana dia mendidik anak-anak gadisnya agar bisa menjadi seorang istri yang salihah. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Saya tidak melihat sama sekali kesuksesan pada wanita itu kalau dia menjadi wanita karir, bertitel tinggi, bertitel banyak, ya, kemudian jabatan tinggi, seorang pengusaha. Itu hak individual, ya. Tapi saya pribadi tidak melihat itu kesuksesan. Itu adalah hal yang biasa saja. Semua orang bisa lakukan. Tapi untuk menjadi seorang istri yang luar biasa, istri yang sukses, yang selalu targetnya menata rumahnya dengan rapi, membahagiakan suaminya pada saat lagi bersamanya, mendidik anak-anaknya dengan baik, ini kesuksesan yang sebenarnya. Ya. Walaupun dia tidak punya ijazah akademik, tapi di saat dia selalu dirindukan oleh suaminya, selalu juga dibutuhkan oleh anak-anaknya, rumahnya selalu nyaman kalau kita masuk bertamu, karena bersihnya, rapinya, dapurnya bersih, meja makannya bersih, makanannya juga bagus dan rapi. Dirinya pun sendiri selalu bersih. Yang ada adalah suaminya, bagaimana apa yang suaminya titahkan dan peraturkan, letakkan sebagai peraturan di rumah dipatuhi. Ya, bagaimana saat datang dia layani, bagaimana anak-anaknya semuanya rapi, pakaiannya rapi, pendidikannya bagus, ya. Maka inilah sukses sebenarnya. Walaupun dia tidak punya ijazah. Kalau ada orang ijazahnya S3, doktor misalnya, profesor kalau perlu seorang wanita, perusahaannya banyak, hartanya melimpah, tapi kita temukan suaminya tidak bahagia, karena merasa dia sibuk dengan alamnya sendiri. Anak-anaknya juga kalau ditanya tentang ibunya, ya ibu sibuk. Tidak ada waktu buat anak-anaknya. Rumah semua yang tata adalah orang-orang lain gitu kan. Sama sekali tidak ada interaksi dia, kecuali sangat sedikit waktu yang dia lowongkan. Tidak sukses. Apa yang sukses? Apakah kebahagiaan itu hanya karena makan, nongkrong sama teman-teman? Atau karena ditepuk tangani oleh banyaknya orang yang sedang ikut meresmikan sebuah perusahaan? Tidak, saudariku. Bukan itu. Kalau seandainya kamu sebagai seorang muslimah, kamu akan memahami saudariku bahwasanya yang kau butuhkan bukan itu. Yang kau butuhkan justru bagaimana kau menjadi seorang istri yang benar. Itu kesuksesan sebenarnya. Rumahmu jauh lebih mulia daripada mall, daripada kantor, daripada jalan raya sana. Rumahmu adalah tempatmu. Sampai dalam ibadah kepada Allah SWT pun lebih afdal wanita dalam rumah. Sampai ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang masalah sholat. Dia ingin sholat bersama Nabi SAW di masjid. Maka Nabi SAW membahasakan kepadanya kalau rumahmu adalah lebih baik. Setelah itu dia langsung menyuruh seseorang membuat satu musola kecil di rumahnya. Dia sembah Allah sampai dia wafat di situ. Dan dia tahu ternyata rumahnya jauh lebih afdal untuk dia. Memang Allah ciptakan wanita untuk di rumah. Ketika itu Ustaz tidak boleh berwanita karir. Boleh, silahkan. Saya tidak melarang itu. Boleh saja. Apalagi bukan hal-hal yang haram. Anda mau dagang, Anda mau apa, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai terbengkalai kewajiban utamanya. Ya, kalau Anda bisa menggabungkan keduanya, Anda lebih sukses lagi. Misalnya, Anda wanita karir, begitu juga Anda menjadi istri yang berkarir. Istri yang sukses. Masakan yang masuk di mulut suami adalah dari tangan Anda. Atau Anda yang pilihkan. Penataan di rumah Anda yang instruksikan kepada para PRT. Nggak masalah. Ya. Dan di saat suami datang, Anda lebih dulu di rumah. Anda sudah ada menunggu di sana. Anda melayaninya sampai dia pergi, kemudian Anda sibuk dengan aktivitas Anda. Anak-anak Anda yang urus semuanya. Sebelum pergi sekolah, sampai pergi sekolah, setelah Anda lowong, baru Anda aktivitas. Dan pada saat mereka pulang, Anda sudah ada menyambutnya misalnya. Ya, itu juga suami, anak dan suami. Maka Anda sukses ya. Ini lebih luar biasa kalau Anda bisa gabungkan keduanya. Gitu kan. Jadi kalau kita mungkin level terbaik adalah istri yang bisa menggabungkan. Kalau dia pun punya karir dengan bagaimana dia menjadi istri yang paling baik dan ibu yang paling baik. Kemudian yang kedua adalah istri yang sibuk. Yang paling aman dia sibuk dengan ya kegiatan kewajiban dia. Dan tidak sibuk dengan di luar rumah. Nah yang buruk adalah justru sibuk di luar dan meninggalkan kewajibannya. Ada orang yang lebih parah daripada itu. Di luar nggak ada kesibukan, di rumah juga bengkalaikan gitu. Nggak ada kerjaan, pengangguran, tapi rumahnya berantakan, dirinya berantakan, kasar sama suami, kasar sama anak-anak. Ini naudzubillah wanita yang buruk, bahkan tidak layak hidup bersama dia. Nah, ada orang wanita begitu ya.
Yang ada hanya keburukan saja. Lisannya tajam, penampilannya berantakan, rumahnya juga kotor. Sama suami nggak baik, sama anak-anak nggak baik. Ini sudah kacau balau semuanya.